Cerita asmara antara Dewi Persik dengan seorang pengusaha asal Kalimantan, Haji Abu Bakar, berakhir sudah. Hubungan yang awalnya berjalan sangat manis dibumbui kisah soal jatuh cintanya Abu Bakar pada DP hingga berencana meminangnya sampai ke pelaminan, ternyata berakhir kisruh dan saling tuding. DP yang dikabarkan telah siap dipinang sang pengusaha dengan iming-iming sebuah rumah dan mobil mewah bernilai miliaran rupiah, nyatanya merasa disakiti oleh pernyataan-pernyataan Abu Bakar lewat media massa hingga ia merasa perlu membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Awalnya sih saya bisa menerima itu dengan lapang dada. Awalnya saya coba untuk wise, tapi lama-lama kok kayaknya dari pihak sana itu ngomongnya udah ngawur. Salah satunya preskon lah bahwa saya siap untuk dinikahi. Seakan-akan saya itu udah benar-benar calon istrinya benar. Seakan-akan saya sudah punya hubungan yang dekat sekali, sudah pacaran gitu. Dan siap untuk ke jenjang pernikahan. Lah, istilah dilamar dengan melamar tuh beda. Kalau dilamar berarti tandanya sepihak. Tapi kalau lamaran berarti kedua belah pihak. Dan ini saya sudah memberikan dan menyerahkan kepada lawyer saya, yaitu keluarga besar saya, bahwa ini pencemaran nama baik, pembunuhan karakter juga. Karena apa? Karena saya punya orang tua yang melahirkan saya, Mbak. Saya bukan lahir dari batu, saya menghormati beliaunya ini. Dengan caranya AB dan Luca ini berarti tandanya kan nggak benar. Apa maksudnya? Motivasinya apa? Kalau harusnya kan sebelum berbicara dengan media. Punya istri, dia kan hanya bicaranya aja di TV, udah tahu. Yang penting itu udah bagus perkataan seperti itulah. Udah bagus buat Dewi, terutama buat keluarga, buat saya, buat semua di Jember keluarga itu udah. Merasa dipojokkan, Abu Bakar tak tinggal diam. Pengusaha yang telah beristri ini juga membeberkan bukti-bukti yang dianggapnya kuat soal keterlibatan DP dalam rencana menciptakan sebuah berita sensasi soal kedekatan hubungan DP dan Abu Bakar. Maka siapa yang benar dan siapa yang berada dalam posisi berbohong, itulah yang kini tengah diributkan. Benarkah proses hukum jadi jalan terbaik untuk memecahkan masalah ini? Kemarin itu Mbak Dewi itu beberapa kali menawarkan melalui Luca untuk buat satu berita yang dimuat di semua media kemarin. Katakan itu berita sensasi lah ya, bahwasanya dia dengan pengusaha Kaltim itu ada hubungan. Akhirnya kemarin menurut saya kalau memang cuma sebatas itu ya saya mau aja gitu kan, gitu. Akhirnya terjadilah berita-berita ini. Itu pun dari dari Mbak Dewi yang sebenarnya yang pertama gitu ya. Tahu saya AB di saat saya ketemu sekali di Jenebora itu, dia orangnya oke, dalam arti memang nggak banyak bicara dan orangnya oke gitu-gitu aja. Makanya ternyata bisa mengeluarkan statement yang demikian, berarti kan tadinya ada yang mendorong. Lah yang mendorong ini siapa? Kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Bagaimana kalau misalkan kita punya anak kita tiba-tiba dijual oleh orang, pasti kan merasa tersinggung sebagai orang tua. Dan itu terjadi dalam diri saya, di mana mereka bilang bahwa udah menyediakan rumah, seakan-akan saya membajetin diri saya, seakan-akan saya itu bisa dibeli dengan harta. Padahal itu semuanya tidak ada komunikasi apa-apa, mereka sendiri yang berbicara. Makanya kami semua memutuskan ini untuk ke jalur hukum. Kita tidak akan pernah takut, walaupun dia pengusaha yang merasa kaya. Karena saya pun bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha yang kaya, nggak pernah berhadapan dengan orang yang demikian. Di balik kisruhnya kasus antara Dewi Persik dan Haji Abu Bakar, ternyata nama Saipul Jamil dan Nata Narita ikut terlibat dalam perseteruan ini. Pernyataan Saipul Jamil soal sosok Abu Bakar yang dikatakannya sama sekali bukan idola DP, juga pernyataan Nata yang dianggap ikut campur memanaskan suasana, sempat membuat pihak Abu Bakar tersinggung dan marah. Ngomong sama aku, dia lagi deket sama pengusaha gitu, dia bilang sadis juga sih ngomongnya dia. Apa itu orangnya jelek katanya, mami dibilang sama dia udah punya istri lagi kan, dia bilang gitu. Oh ya udah kagak apa-apa sih Mi, aku bilang begitu ya. Kalau memang kagak merasa kagak usah diurusin ya teman-teman wartawan atau gimana. Saya saat naik speedboat bersama Dewi Persik, saya pegang tangan dia, kakak kita nyari rezeki dengan cara yang halal. Tapi kenapa ya dia bilang begitu, kenapa selalu orang seingin menjatuhkan kita? Karena apabila DP disakitin, aku akan juga disakitin.
Kenapa? Karena sayang aku melebihi dari segalanya dari dia. Keluarga, saya mewakili Haji Abu dan saya pribadi, bila mana ini salah kami, saya minta maaf. Ini sudah clear. Dari Haji Abu juga permohonan maaf. Nanti dia juga akan ngomong di videonya sendiri, nanti tinggal didengar. Dan tolong untuk Saiful Jamil ditarik omongannya, dan juga Nathan Harita. Nathan Harita itu nggak usah ikut-ikutan lah. Kita tahu kok Nathan Harita siapa. Kalau saya mau ngomong di media ini, Pak Haji Abu itu malah jadi bingung sama Nathan Harita. Kenapa dia mau ikut-ikut? Sedangkan yang ngundang Nathan Harita itu, kita nggak ada ngundang Nathan Harita. Mbak Dewi yang minta Nathan Harita itu ikut. Cinta Abu Bakar pada Dewi Persik bisa saja panas membara. Tapi kalau akhirnya Dewi Persik menggandeng kuasa hukumnya untuk maju ke meja hijau karena merasa dicemarkan nama baiknya, Abu Bakar pun surut untuk melamar DP menuju jenjang perkawinan. Sebuah permintaan maaf sekaligus klarifikasi Abu Bakar soal hubungannya dengan DP saat ini seperti menyudahi sebuah cerita besar yang pernah ada antara sang penyanyi dangdut dan seorang pengusaha. Keluarga besar saya. Jadi adanya saya memberikan kepercayaan kepada lawyer karena keluarga besar saya tidak bisa menerima kejadian ini. Jadi mau nggak mau keluarga besar saya mengatakan bahwa buka atribut keartisan kamu sebagai seorang Dewi Persik, kamu harus bisa melihat bagaimana keluarga besar kita diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dari sini memberikan kepercayaan kepada Bang Yanuaran tim untuk ngurusin masalah ini pencemaran nama baik, ini pembunuhan karakter namanya, Mbak. Di BB saya kalau orang itu injak-injak harga diri saya dan keluarga besar saya. Jadi adanya saya memberikan kepercayaan kepada lawyer karena keluarga besar saya tidak bisa menerima kejadian ini. Jadi mau nggak mau keluarga besar saya mengatakan bahwa buka atribut keartisan kamu sebagai seorang Dewi Persik, kamu harus bisa melihat bagaimana keluarga besar kita diinjak-injak oleh orang lain. Mulai detik ini saya mengambil keputusan bahwa tidak ada lagi hubungan dengan Mbak Dewi Persik, ya. Adapun gosip-gosip di belakang hari itu bukan tanggung jawab saya, ya kan? Adapun gosip nanti setelah saya nilai ada tindak pidana, maka saya akan lanjutkan ke hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau minta maaf manusia, Mas, saya juga Allah aja pemaaf, apalagi saya manusia biasa pasti akan saya maafkan. Saya nggak mau orang lain yang meminta maaf. Saya mau Pak Haji Abu Bakar meminta maaf dan harus datang kepada keluarga besar saya. Kalau tidak, masalah hukum tetap harus berjalan. Karena bagaimanapun nomor satu adalah kedua orang tua saya, keluarga besar saya. Undang seluruh teman-teman wartawan yang mereka undang. Itu baru punya etikat baik. Jangan mengandalkan uang dengan ibaratnya berarti dia cuci tangan dong. Nyuruh anak buah untuk ketemu mengatasnamakan dirinya. Seperti apa serunya liburan Anang Hermansyah dan Ashanty ke Maldives? Saksikan setelah jeda pariwara berikut.